Pada tahun 1945 di Carolina Utara, Amerika Serikat, sebuah rumah terbakar hebat. Kejadiannya bertepatan 1 hari sebelum malam Natal tiba. Total di dalam rumah saat kejadian berjumlah 11 orang. 6 orang selamat dan 5 orang tak bisa diselamatkan karena pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api yang berkobar sangat besar. Esoknya, setelah api padam, para petugas segera melakukan penyisiran ke area yang terbakar. Namun keanehan pun terjadi. Semua petugas dibuat merinding sebab tak ditemukan satupun jasad yang terbakar. Apa yang terjadi pada 5 orang yang ada di dalam rumah tersebut? Musibah ini terjadi pada keluarga John Soder yang berusia 50 tahun. Ia seorang imigran asal Italia yang sudah lama tinggal di Amerika. Ia mengelola bisnis pertambangan batu bara dan punya penghasilan yang berkecukupan. Istrinya bernama Jenny Soder dan anaknya berjumlah 10 orang. Jadi total penghuni rumah itu 12 orang. Anak yang pertama, George, waktu itu secara kebetulan tidak ada di rumah karena beliau seorang anggota militer yang sedang mendapat tugas keluar. Saat kejadian, jumlah di dalam rumah sekitar 9 orang, yaitu John 23 tahun, Junior 16 tahun, Mariana 17 tahun, Maurice 14 tahun, Martali 12 tahun, Louis 10 tahun, Kenny 8 tahun, Betty 6 tahun, dan si bungsu Sylvia 2 tahun. Malam itu, tepat sebelum jam 10, Jenny, ibu mereka menyuruh Martha, Betty, Maurice, dan Louis segera untuk tidur. Hal seperti ini sudah biasa dilakukan sang ibu. Apalagi waktu itu, mereka semua sedang bermain sebuah mainan yang baru saja dibelikan si kakak Mariana. Sedangkan yang 3 lainnya, mereka sudah lelap tidur bersama John dan ayahnya. Mereka yang 3 semua kelelahan karena di siang harinya telah membantu pekerjaan sang ayah mereka. Sementara Sylvia, si kecil, sudah tidur bersama Jenny ibunya. Lalu setelah memastikan semua anaknya tertidur, sang ibu terbangun sebentar dan memastikan kondisi pintu dan jendela rumahnya sudah dalam keadaan terkunci. Beberapa jam kemudian, setelah semua terlelap, Jenny mendengar suara telepon berdering kencang memecah kesunyian. Lalu ia bangun dan menuju telepon yang berada di lantai bawah. Namun ternyata telepon itu dari seorang wanita yang mengaku salah sambung. Namun ada yang janggal. Si wanita sebelum menutup teleponnya, ia tertawa yang rada aneh terdengarnya. Tapi Jenny tak ambil peduli. Ia menutup teleponnya dan segera kembali ke kamarnya. Akan tetapi 30 menit kemudian Jenny terbangun lagi. Kali ini bukan oleh dering telepon, melainkan oleh suara benturan dari atap rumahnya. Namun karena hanya sebentar suaranya, Jenny tak menghiraukannya. Ia pun kembali tidur. Dan setengah jam kemudian Jenny kembali terbangun. Kali ini ia dikejutkan oleh kepulan asap yang masuk menyeruak di kamarnya. Perlahan Jenny keluar dari kamarnya lalu mencari sumber api. Dan betapa kagetnya Jenny sebab api itu bersumber dari lantai bawah, tepat di sebuah ruangan tempat suaminya bekerja. Jenny pun panik. Sekuat tenaga ia berteriak memanggil suaminya. Ia juga segera membangunkan Mariana dan menyuruhnya untuk membawa adiknya yaitu Sylvia yang di lantai atas keluar rumah. Lalu aksi heroik pun terjadi. Karena setelah itu Jenny dan suaminya buru-buru menuju kamar anak-anak yang lain dan membangunkannya. Namun saat itu hanya John dan Junior yang terbangun. Sementara di luar rumah, Jenny dan Mariana tak tinggal diam. Mereka berteriak sekuat tenaga, meminta pertolongan kepada tetangga sekitar mereka. Sementara George, sang ayah, dibantu kedua anaknya, yaitu John dan Junior, mencoba untuk memasuki rumah kembali yang sudah menjadi kobaran api. Ia mencari celah agar bisa masuk. Junior mencoba nekat dengan menerobos ke dalam. Tujuannya ke lantai atas untuk menolong adik-adiknya. Namun ia kesulitan karena tangga menuju lantai atas sudah dipenuhi kobaran api. Sesaat ia berpikir keras mencari cara dan ia mencoba memanjat tembok di samping rumah, lalu memecah kaca jendela kamar
di mana adik-adiknya berada, dan ia terkesima. Sejenak ia tercekat karena ia tak menemukan adik-adiknya. Sementara di luar depan rumah, Mariana yang sedang mencoba meminta bantuan tetangga sekitar, ia pun mencoba menelpon dari telepon tetangganya untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Namun sepi, tak ada jawaban. Akhirnya, salah seorang tetangga berinisiatif untuk berangkat menuju kantor pemadam kebakaran. Dan anehnya, lagi-lagi petugas pemadam kebakaran tak ada satupun di kantor tersebut. Konon katanya menurut salah seorang petugas piket di sana, sebagian besar dari mereka sedang berada di lokasi perang dan membantu militer yang saat itu Perang Dunia Kedua. Sementara sebagian petugas lainnya sedang berada di rumahnya masing-masing karena sedang mempersiapkan hari Natal yang akan tiba esoknya. Malang tak bisa ditunda. Dengan tidak adanya petugas pemadam kebakaran yang datang, akhirnya keluarga Soder pun harus menerima kenyataan pahit. Rumahnya habis terbakar dilalap api. Seluruh isi rumahnya habis tak tersisa, termasuk kelima anaknya yang belum sempat diselamatkan. Pagi pun tiba, air mata mengalir deras dari Jenny, istri Soder. Begitu juga dengan John Soder, tampak berkaca-kaca. Setelah api padam dan suasana terang benderang, tim petugas pun berdatangan. Seperti ladusing di negeri Tuan Takur yang selalu muncul saat film berakhir. Tepat jam 8 pagi, petugas menyisir seluruh rumah John Soder. Yang paling utama mereka cari kelima anak yang diyakini masih terjebak di dalam rumah dan tertelan kobaran api. Hampir 2 jam petugas melakukan penyisiran. Namun anehnya, ketua pemadam kebakaran mengatakan bahwa mereka tak menemukan satupun adanya tanda-tanda kelima korban berada. Puluhan tahun pengalaman mereka dalam menangani rumah yang terbakar, tentu mereka tahu dan bisa memilah mana arang kayu dan mana abu bekas jasad. Tulang belulang pun tak mereka temukan di lokasi kejadian. Beberapa pengamat mengatakan adalah mustahil jikalau sampai jasad itu tidak ada, walaupun hanya sekedar tulang dan abu. Andai pun tidak 5 jasad, setidaknya ada seonggok yang ditemukan. Namun, sang ketua pemadam kebakaran meyakinkan jika jasad-jasad itu tak ada di dalam rumah. Semua mengernyitkan dahi dengan keanehan yang terjadi. Pertanyaan pun lalu muncul, di mana kelima anak itu? Pada laporan berikutnya, ada kesaksian dari seorang sopir bis. Menurutnya, pada tengah malam, ia melihat sesuatu yang terbakar dan jatuh di atas rumah John Soder. Hal tersebut sinkron dengan kesaksian Jenny yang terbangun dari tidurnya saat mendengar suara di atas rumahnya. Namun kesaksian sopir tersebut belum bisa diketahui secara pasti kejelasannya tentang apa yang jatuh itu. Lalu 3 bulan kemudian, Sylvia menemukan sesuatu yang aneh berwarna hijau tua terbuat dari karet seperti karet bola basket. Penemuan itu diyakini sebagai bom molotov, namun siapa dan dari mana objek yang mirip karet bola basket tersebut semua masih menjadi misteri. Dan satu hal lagi yang sangat janggal adalah kabel telepon rumah Soder menunjukkan kondisinya seperti diputus secara sengaja. Hal tersebut dilaporkan oleh petugas telepon yang datang mengontrol ke lokasi kejadian, dan ia mengatakan bahwa kabel telepon John Soder tidak putus terbakar, tapi sengaja dipotong. Kemungkinan kabel itu dipotong setelah Jenny yang terbangun dan mengangkat telepon yang masuk pada tengah malam yang salah sambung itu. Karena keanehan-keanehan itulah akhirnya kasus tersebut diserahkan dan diselidiki oleh FBI. Namun hingga bertahun-tahun kemudian, FBI pun tak mampu memecahkan kasus kebakaran tersebut dan tak mampu menemukan atas hilangnya kelima anak John Soder. Karena tak mendapat hasil yang memuaskan, George pun kemudian menyewa detektif swasta. Lalu setelah beberapa bulan kemudian, sang detektif membuat pernyataan bahwa kelima anak-anak itu diculik seseorang sebelum terjadi kebakaran. Ia juga mengatakan kemungkinan si penculik adalah orang yang pernah datang terlebih dahulu ke daerah sekitar mereka, yang ternyata
Konon sebelum kejadian kebakaran, daerah tersebut pernah kedatangan tim dari asuransi dan menawarkannya ke warga sekitar. Namun, tak satupun warga yang minat mendaftar kepada mereka. Lalu tim asuransi pun pergi, meninggalkan daerah tersebut dengan keadaan kesal, bahkan mengancam akan membakar dan menghancurkan rumah mereka. Namun, sangat disayangkan, sang detektif swasta tersebut tak bisa mengidentifikasi siapa dan dari mana alamatnya orang asuransi tersebut. Dan lagi pula, dugaan ini hanya sekedar dugaan saja atau prasangka semata. 20 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1965, kejadian nahas itu berlalu begitu saja. Sebagian keluarga bahkan telah melupakan kejadiannya. Namun, keluarga George Soder yang masih hidup tiba-tiba menerima surat misterius. Di dalam amplop tersebut ternyata berisikan foto yang mirip dengan Louis Soder. Namun lagi-lagi sayang sekali, pengirim surat tersebut tak diketahui siapa orangnya dan dari mana alamatnya. Semua masih serba menjadi misteri. Pertanyaan pun bergumul di kepala. Kemanakah kelima orang anak yang hilang tersebut? Desas-desus mengatakan mungkin kelimanya telah dijual dan dijadikan pekerja paksa di sebuah pertambangan. Tapi pertanyaannya, jika memang kelimanya masih hidup, setidaknya cukuplah selama 20 tahun kelimanya sudah mendapat kebebasan. Lalu kenapa mereka tak mencoba untuk pulang? Entahlah, semua masih menjadi misteri.